Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di PJJ pertemuan kelima. Semoga dengan kegiatan PJJ kita tetap dalam kegiatan daring, namun tidak mengurangi pembelajaran kamu di rumah tersebut. Bagaimana siswa? Pada sehat semuanya? Sudah siap untuk menghadapi PJJ 5? Kalau sudah siap, baiklah. Siswa, Bundu ingatkan, jangan sampai lupa kamu selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dalam melakukan kegiatan PJJ daring ini. Untuk lebih afdalnya, untuk lebih berbahagianya, untuk lebih senangnya dan berkah dalam pembelajaran PJJ ini, kita tak lupa dengan selalu membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal ibadah kita di kemudian kelak nanti. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Membaca doa mulai. Selesai. Baiklah siswa semuanya, untuk mempelajari PJJ 5 ini, terlebih dahulu Bundu mengulas kembali tentang materi minggu kemarin, yang mana materi kita minggu kemarin yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana di dalam kedudukan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tak lebih adalah bahwasanya sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memuat kaedah-kaedah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, untuk lebih lanjutnya, baiklah kita masuk kepada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang mana siswa mampu mengerti dan memahami makna Undang-Undang Dasar 1945 dan mampu menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengembangan nilai karakter yang harus kamu miliki sebagai seorang siswa adalah mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, berempati terhadap orang lain saat tertimpa musibah dan saling tolong-menolong antar sesama. Di dalam kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Nah, di mana di saat awal baru lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan raja yang pada itu berkuasa sewenang-wenang, di mana dia itu ingin merebut Undang-Undang Dasar kita dari
para pejuang-pejuang kita yang telah gugur. Namun demikian, tidak bisa dia merebut, namun dikuasai oleh para pejuang-pejuang kita, yaitu para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur untuk mengambil alih bahwasanya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI itu tidak terlepas dari hasil para pejuang-pejuang kita yang telah gugur. Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Di sini, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai manusia yang memiliki Undang-Undang Dasar ini, sebagai pedoman kita, sebagai pandangan kita, sebagai arahan hidup kita di dalam kehidupan bernegara. Karena di dalam Undang-Undang Dasar ini banyak hal-hal, banyak aturan, banyak peraturan yang harus kita miliki sebagai warga negara yang baik demi terciptanya pemerintahan yang harmonis, pemerintahan yang tidak terlepas dari hak dan kewajibannya untuk mengatur jalannya suatu pemerintahan di negara kita ini. Menurut pendapat Bridge, seperti dikutip Antonin Blatchford, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Kalau kita lihat yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang para penyelenggara ketatanegaraannya. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Jadi, menurut pendapat ahli yang dikutip Antonin di blogspot.com, seperti pendapat Bryce, yang mana ada 4 kategori bahwasanya Undang-Undang Dasar itu sebagai warga negara harus terjamin hak-haknya untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara. Yang kemudian, adanya penguasa negara atau rakyatnya untuk mendapatkan sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang berikutnya, para pembentuk negara agar terdapat kepastian tentang penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang berikut, di mana menurut Bryce ini adanya kehendak dari beberapa negara yang berdiri sendiri, tetapi untuk menjalin kerjasama. Baiklah siswa, dengan terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional, memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di sini, di dalam suatu negara, di mana negara itu mempunyai ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional. Untuk apa? Untuk memiliki sistem politik, di mana sistem politik itu harus kita pertahankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Di sini, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Maka, Bunda sampaikan ke kalian ini, sebagai warga negara yang baik, sebagai pelajar yang baik, sebagai peserta yang baik, harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk melakukan dan menjadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan sumber hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, sebagai alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Jadi anak-anak semuanya, di dalam kehidupan bernegara sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara RI ini merupakan sebagai sumber hukum dan merupakan suatu hukum dasar yang menepati kedudukan tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, yang mana ada pasal 2, aturan tambahan. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita lihat di dalam pasal 2 aturan tambahan, bahwasanya merupakan satu kebulatan yang utuh, di mana dari alinea pertama sampai alinea keempat tidak boleh terpisah satu sama lainnya dan tidak boleh dirubah oleh siapapun di dalam pendiri negara ini. Seperti presiden, kita lihat sekarang ini, misalnya Pak Jokowi, tidak bisa merubah isi kandungan, isi alinea-alinea yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di mana itu adalah hasil para pejuang-pejuang kita yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kita laksanakan atau kita rayakan di bulan Agustus kemarin ini secara virtual oleh pimpin negara kita. Terima kasih. Hanya itulah yang bisa Bunda sampaikan di dalam kegiatan PJJ 5 ini. Semoga apa yang sudah Bunda sampaikan ke kalian menjadi suatu bahan pembelajaran dan memiliki makna yang bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.